Indonesia sebagai negara tropis menjadikannya lokasi sempurna untuk perkebunan dan pengembangan kakao. Indonesia sendiri sudah memiliki luas lahan tanaman kakao sekitar 992.448 hektar, yang menjadikannya negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia setelah Ghana dan Pantai Gading. Terlepas dari status Indonesia menjadi salah satu produsen dan eksportir biji kakao utama di dunia, Indonesia tetap melakukan impor atas biji kakao demi memenuhi kebutuhan industri pengolahan kakao di Indonesia yang dibutuhkan dalam proses pencampuran biji kakao demi mendapatkan kualitas yang terbaik. Komoditas kakao bisa menjadi sumber yang sangat menguntungkan bagi perekonomian di Indonesia apabila dikelola dengan baik. Namun, melihat kegiatan pengolahan yang kurang optimal mengakibatkan terhambatnya kemajuan industri perdagangan biji kakao. Salah satu contoh daerah yang perekonomian yang bergantung pada pertanian atau perkebunan adalah Kota Batang. Sektor ekonomi memiliki penyumbang terbesar dalam PDRB Kota Batang adalah industri pengolahan sebesar 33,65%, lalu yang kedua adalah pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 23,9%, lalu di tempat ketiga diisi oleh industri otomotif dengan 12,97%. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batang, 60% lahan yang ada di Kabupaten Batang dimanfaatkan sebagai hutan, perkebunan, dan areal pertanian yang memberikan hasil komoditi berupa kayu jati, kayu rimba, karet, teh, coklat, kapuk randu, dan hasil pertanian lainnya. Berangkat dari hal tersebut, pertanian di Kota Batang seharusnya dapat lebih dikembangkan dan lebih dimanfaatkan. Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan upaya dalam menghadapi tantangan dan permasalahan dalam hal ekonomi di Kabupaten Batang. Pemerintah telah melakukan upaya seperti meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan dan mempercepat pemerataan pembangunan. Namun di dalam prosesnya masih dinilai kurang, sehingga dibutuhkan lebih banyak unsur yang terlibat di dalam pengembangan sektor pertanian di daerah Kabupaten Batang. Melihat kendala tersebut, pada tahun 2009, PT Nestle berinisiatif untuk membantu para petani kakao untuk meningkatkan kualitas hasil tani mereka dan memastikan ketersediaan pasokan bahan baku secara berkelanjutan melalui program The Cocoa Plan. Pada tahun 2011, PT Nestle Indonesia mulai menerapkan The Cocoa Plan kepada petani dalam negeri. Hal tersebut merupakan upaya PT Nestle Indonesia dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas biji kakao serta kesejahteraan para petani biji kakao Indonesia. Peningkatan dengan program The Cocoa Plan menurut Nestle merupakan creating sharing value atau menciptakan manfaat bersama sebagai bagian dari strategi bisnis. Program ini juga merupakan tindak lanjut komitmen pihak Nestle untuk mengembangkan kerjasama pertanian antara pemerintah dan perusahaan swasta. Pertanian akan lebih baik jika dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan sumber daya untuk membantu petani meningkatkan hasil yang kualitas, meningkatkan pendapatan, mengatasi deforestasi, dan meningkatkan mata pencarian. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang lebih baik yang ditujukan untuk mengatasi risiko pekerjaan anak, memberdayakan perempuan, dan meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas untuk membantu masyarakat berkembang. Terakhir, kokoa yang lebih baik memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlacakan rantai pasokan atau supply chain, serta membangun hubungan jangka panjang dengan kelompok para petani. Nestle berkomitmen dengan adanya The Cocoa Plan ini, industri kakao di Indonesia akan mendapatkan manfaat sangat besar baik dari segi pasokan bahan baku yang berkualitas, serta penerapan praktik budidaya yang baik sehingga memberikan produk yang berkualitas. Program ini diharapkan dapat memberikan kesejahteraan serta manfaat bagi para petani biji kakao di Indonesia sesuai dengan 3 pilar tujuan The Cocoa Plan ini, yaitu pertanian yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, dan kakao yang lebih baik.